Shalom saudara, apa kabar semuanya anak-anakku? Ibu berharap bahwa di hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang siap untuk kita semangat mengikuti pelajaran agama Kristen di hari ini. Baik saudara, materi yang akan kita bahas di hari ini adalah pribadi yang bertumbuh dewasa. Sekali lagi ibu ulang, materi yang akan kita bahas di hari ini adalah pribadi yang bertumbuh dewasa. Oke saudara, menjadi dewasa, menjadi manusia dewasa dalam iman itu seperti apa dan bagaimana? Pertanyaan penting untuk sama-sama kita bahas di hari ini. Ya, tapi sebelumnya saudara, sebelum kita belajar, kita akan satu dalam doa ya. Ibu akan bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa sahabat kami yang setia, kami akan belajar firman-Mu di hari ini mengenai bertumbuh di dalam iman. Biarlah pelajaran di hari ini menjadi bekal kami melangkah untuk hari-hari hidup ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mengikuti proses belajar mengajar agama di hari ini. Amin. Iya saudara, baik kita kembali ke yang tadi sudah Ibu sampaikan dari awal bahwa materi yang akan kita bahas hari ini adalah menjadi manusia dewasa dalam iman. Menjadi manusia dewasa dalam iman itu seperti apa dan bagaimana? Kita akan bahas bersama. Iya saudara, siapakah tokoh di depan ini? Iya betul, tokoh ini adalah seorang tokoh internasional yang terkenal dengan kata-kata bijak. Dia adalah seseorang yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Artinya bahwa Nelson Mandela mengerti, memahami sungguh bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kemudian dengan pendidikan itu sendiri kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan karya-karya terbaik, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreativitas dengan potensi diri yang ada dalam diri kita. Karena itu Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Oke saudara, kita beranjak ke materi kita di hari ini. Pribadi yang bertumbuh dewasa. Silakan saudara lihat gambar di depan dan pelajaran apa yang bisa saudara ambil dari gambar yang di depan terkait dengan materi kita di hari ini, pribadi yang bertumbuh dewasa. Ya benar saudara, pribadi yang bertumbuh dewasa ya. Ternyata saudara bahwa menurut ilmu psikologi ada 6 aspek kedewasaan ya. Kita tahu bahwa kedewasaan berasal dari kata kerja Latin, istilahnya adalah adolescence yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap untuk menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Iya, ada 6 aspek kedewasaan saudara yang akan kita lihat di hari ini menurut ilmu psikologi. Yang pertama adalah dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik saudara merujuk pada ketercapaian tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk atau yang dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup ya, tidak terlalu kurang atau tidak terlalu berlebihan. Hal ini penting lainnya adalah hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Jangan sampai ternyata memiliki fantasi seksual secara terus-menerus. Yang kedua, saudara, aspek yang kedua adalah aspek berpikir.
Dewasa secara kognitif, saudara, merujuk pada memiliki kemampuan membuat keputusan yang logis dan memahami berbagai perkembangan kehidupan yang ada dan mampu untuk mengembangkan kemandiriannya menjadi kritis dan kreatif. Itu adalah aspek perkembangan yang kedua, berpikir dewasa dalam berpikir. Aspek perkembangan yang ketiga, saudara, adalah dewasa secara emosi. Dewasa secara emosional, saudara, merujuk pada kemampuan untuk menyatakan emosi baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang lain secara tepat. Sebagai bukti kedewasaan emosi dalam menjalani kehidupan sosial. Artinya bahwa orang-orang yang dewasa secara emosi, dia tahu, ya, dia mengerti situasi mana, dia tahu menempatkan emosinya, kemudian ketika dia akan berhadapan dengan siapa, orang siapa yang akan berhadapan dengan dia, ya, sehingga dia tahu menempatkan emosinya pada tempat yang tepat. Iya, saudara. Dewasa yang keempat adalah dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial, saudara, merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang-orang lain dari berbagai golongan usia, ya, latar belakang, suku, agama, tanpa diskriminasi. Orang yang dewasa sosial adalah orang-orang yang tidak membedakan, ya. Tadi saya katakan dari awal bahwa dia tahu menempatkan bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berkomunikasi dengan siapa, ya, tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan dia tidak mendiskriminasi siapapun, orang dewasa secara sosial, saudara. Yang keenam, saudara, dewasa secara moral. Dewasa secara moral adalah bagaimana seseorang menjadi teladan dalam kasih. Sebagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memperlihatkan pesan moral yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya sebagai remaja Kristen, ya, bahwa moral sangat penting untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, untuk memperjelas siapa saya, ya. Orang bisa menilai kita dari kita punya moral, dari kita punya penempatan diri, dan seterusnya. Ya, saudara, yang terakhir adalah dewasa secara spiritual. Dewasa secara spiritual, saudara, artinya merujuk kepada iman yang teguh sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, Sang Juru Selamat, yang diwujudkan melalui ketekunan beribadah, mensyukuri berbagai anugerah yang Allah berikan, baik suka maupun duka, termasuk mensyukuri kebenaran dirinya sebagaimana adanya. Orang yang dewasa spiritual adalah orang yang dewasa dalam iman, ya. Dewasa artinya orang yang tahu, orang yang rajin beribadah, dan dia tidak akan mengeluh ketika dia susah, tidak akan senang ketika dia nyaman-nyaman saja, tetapi dalam suka maupun duka dia tetap bersyukur, ya. Dia tetap percaya bahwa Allah Juru Selamat akan selalu ada dan bersama-sama dengan dia. Iya, saudara. Kemudian
eh, kita tiba pada kesimpulan, saudara ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi hari ini bahwa sadari kita adalah orang dewasa yang harus bersikap dewasa. Ya, iya, dewasa adalah pilihan. Bukan tidak mungkin seseorang yang dipandang secara fisik telah dewasa, tetapi dalam psikologisnya belum. Ya, dia belum dewasa. Dia belum bisa berpikir jauh ke depan, ya. Hanya mau harap gampang, terpengaruh dengan orang lain, dia tidak mandiri, masih suka bertengkar karena keegoisannya dan lain-lain. Jadi bisa saja kita memilih untuk tidak dewasa, walaupun secara biologis kita sudah disebut dewasa. Tapi kalau cara kita berpikir kita tidak dewasa, itu sama artinya dengan kita memilih untuk tidak menjadi dewasa. Dengan demikian, saudara, dewasa itu adalah sebuah pilihan. Karena itu, 6 aspek kedewasaan tadi menjadi pengetahuan bagi kita untuk membekali diri kita menuju ke arah kedewasaan. Baik, saudara, sampai di sini pertemuan kita dan pertemuan ini akan kita lanjutkan minggu depan. Thank you. Dan sebelum kita mengakhiri, menutup kegiatan proses belajar mengajar kita di hari ini, Ibu kembali akan bawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh selesai dalam pelajaran agama Kristen dan kami akan melanjutkannya pada pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kami untuk kami tetap ada dalam proses belajar mengajar di hari ini, jam pertama hingga jam terakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke saudara, terima kasih, thank you. Boleh sama-sama dengan Ibu tunggu minggu depan kita kembali. Bye-bye.